Mohon maaf Bapak. Ya, nggak apa-apa. Siap. Namanya juga manusia. Ya kan, kalau melihat mungkin penampilan saya mungkin lebih muda daripada kasihnya. Yang jelas hari ini saya bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh peserta tingkat atau workshop wirausaha muda Kota Bandung. Saya balik ini peserta saya utamakan. Yang kedua saya terhormat, yang saya hormati para narasumber yang akan membagi ilmu, para undangan, Kabid Pemuda, Kasih Pemuda Organisasi yang dalam hal ini sekaligus timbuk acara, Bu Munes, Kang Husni selaku, sebenarnya saya kenal ya Bu Husni, Ketua Majelis Pemuda Indonesia Jawa Barat, mantan Ketua KNP Jawa Barat. Tentunya kehadiran beliau ini pasti ada maksud dan tujuan. Sama dengan saya bicara di depan saudara-saudara juga punya maksud dan tujuan. Sama dengan saudara-saudara juga kenapa ikuti workshop. Kita yakini dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita diberikan kekuatan fisik, jasmani, rohani dan bisa bertemu di forum yang sangat menghadirkan adalah forum diskusi atau workshop wirausaha muda Kota Bandung. Tahun 2015 ini saya berdiri di sini sudah keempat kalinya. Berarti kegiatan pemuda, bidang pemuda Dispora Kota Bandung sudah 4 kali mengadakan hal yang sama-sama menguras pemikiran bagaimana membangkitkan gairah untuk menjadi hidup yang mandiri. Kita bicara soal kaum muda, nanti Mas Sefa dan Pak Hari, Pak Cecep, Pak Husni nanti kita diskusikan. Karena ini workshop, saya mohon mungkin nanti ada diskusi kelompok pendalaman. Apa kira-kira yang nantinya kita akan bahas? Bicara soal anak muda Kota Bandung, bicara soal usaha, wirausaha. Ini kalau teori Anda semua sudah mendapatkan di kampus. Tetapi yang penting bagaimana aplikasinya kepada masyarakat. Pengalaman saya bahwa teori selama di kampus, saya kuliah sampai paling akhir ya, sampai S3 itu hanya 15-10% yang digunakan. Berarti ini menunjukkan teori-teori yang di kampus ini bukan berarti tidak ada manfaatnya, ada. Ini menunjukkan bahwa faktor kultur, ya, budaya, lingkungan ini sangat erat pengaruhnya. Saya berani mengatakan 70% dipengaruhi hidup ini oleh lingkungannya. Jadi yakin kalau hidup kita lingkungan tengah pesantren, kalau hidup kita di Kota Bandung, kalau hidup kita hiruk pikuk, kalau kita nggak punya yang namanya kolbu, kekuatan keimanan kita, maka gampang tergeser. Arus globalisasi hadir di Kota Bandung, kita mengikuti itu. IT seperti apa, MEE, masyarakat ekonomi Asia, kita ikut-ikutan kebablasan, lupa akan kewajiban sebagai umat Islam. Nah, yang kita ingini, yang saya ingini, Dispora ingini, kaum Bandung muda sebagai masa depan yang akan memimpin Kota Bandung ini harus lebih dari kayak Ridwan Kamil. Kenapa harus? Pak Ridwan Kamil bisa melakukan ekspor sampai ke dunia, ke mancanegara dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang real dinikmati oleh masyarakat Kota Bandung. Berarti kita harus juga melakukan pekerjaan yang kiranya diterima oleh masyarakat Bandung dan sekitarnya. Saya yakin dan percaya bahwa semua di sini sudah mulai tumbuh keinginan, sudah mulai menggeliat bagaimana menumbuhkan, menyemangati, menjadi pemuda mandiri yang tentunya tidak bergantung kepada orang lain,
Kemandirian pemuda itu ada di dalam kita sendiri. Nah, untuk mengolahnya kita harus membaca dengan buku, pengalaman, belajar dari orang lain, semua dikolaborasi menjadikan hidup ini mapan dan mandiri. Tidak usah usianya, kita bisa umur 21 tahun Soekarno bisa pidato lantang. Kenapa kita umur 21 masih mulai belajar? Tapi tidak ada kata terlambat. Mari kita bangkitkan semangat ini. Saya sudah 53 tahun, semangatnya masih 20 tahun. Ingin rasanya duduk bersama dengan Anda semua. Tapi apa daya, saya menyentuh tugas tanggung jawab harus memberikan contoh yang baik. Yang baik seperti saya belum tentu juga diterima oleh Anda semua. Oleh karena itu, menjadi wirausaha muda modalnya hanya gampang. Niat, semangat, ilmu yang ada, tidak ngomongin kejelekan orang, kemudian attitude kita, perilaku kita, mental kita harus nampak kuat. Kenapa hari ini saya mendengarkan 5 Pancasila dikumandangkan kemudian dibacakan sama-sama? Berarti Pak Sony punya tujuan agar rasa persatuan di dalam dada Kota Bandung, pemuda Kota Bandung tetap terikat, bersatu padu. Yang satu tidak paham harus bertanya. Inilah workshop digelar agar ada kesamaan. Setelah memproduk sebuah keripik pisang, rasanya gurih, rasanya keju, rasanya manis, mungkin ada hal lain yang perlu kita bicarakan. Kemudian bagaimana kedepannya memasarkannya, ini menjadi persoalan. Berarti butuh manajemen. Seorang manajemen yang baik harus memahami tentang nilai keburukan, kejelekan, kelebihan barang-barang itu sendiri. Sehingga di sini saya lihat bermacam-macam ragam aneka usaha. Dispora, saya sudah ngobrol dengan Pak Sony Bidang Muda, bisa menjadi konsultasi. Kalau ada produk yang tidak mampu dipasarkan di pasaran Kota Bandung khususnya, kita bicara, diskusikan Dispora. Bagaimana kiat yang harus menyelesaikan solusinya. Lengkapnya nanti akan kita diskusikan di dalam 3 sesi yang namanya tadi branding dan lain sebagainya. Ini adalah pendalaman materi bahwa hidup ini tidak hari ini. Hari lalu benar, hidup harus 1000 tahun lagi. Walaupun kita mati besok pagi, walaupun kita kekayaannya sedudah, tetap kita harus mencari